Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Odo hiras nirohata mardo pun ibana, odo tapangido manang aha margutu lomo nirohana, tangi honon nadohita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya membuat judul renungan kita hari ini, Tuhan mengabulkan doa kita. Tapi sering kita berkata, Tuhan tidak mengabulkan doaku. Sering kita berkata, doaku tidak terjawab. Sering kita berkata, doaku tidak berkuasa. Sering kita berkata, doaku tidak berguna. Yohanes mengingatkan kita, saudara-saudaraku, semua doa kita dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Karena doa kita itu adalah kita yakini bagian daripada percakapan kita kepada Tuhan. Doa kita itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Doa kita itu adalah merupakan hubungan kita kepada Tuhan. Bahwa doa kita ini menunjukkan integritas kita, menunjukkan kepribadian kita. Maka di dalam doa kita itu akan terlihat sebenarnya kepribadian, dan kita sekaligus juga memahami, dan dalam doa kita itu adalah menunjukkan hubungan yang begitu dekat kepada Tuhan. Maka Yohanes selalu berkata, di sana dikatakan sebuah keberanian kepercayaan orang percaya kepada Tuhan, dia itu bahwa dia meminta kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Mari kita jujur. Apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu adalah sebuah hubungan percakapan seorang anak dan seorang bapa, di mana hubungan ayah dan anak yang begitu dekat dan begitu dengan mesranya, dengan begitu hubungan kedekatannya. Di saat seorang anak mentaati, seorang anak bahwa dia jujur, seorang anak dapat menyenangkan orang tuanya, seorang anak yang betul-betul hubungan komunikasi dengan anaknya begitu baik, orang tuanya juga akan memberikan yang terbaik buat anak. Jauh seperti itu Tuhan bagi kita. Jika seorang tua mau tahu apa yang terbaik bagi anaknya, apalagi Tuhan yang kita imani, yang kita percayai, lebih daripada doa dan permohonan kita itu diberikan oleh Tuhan. Tapi yang paling diingatkan oleh Yohanes dari firman ini, pengenalanmu terhadap Tuhan. Panadayotai di mata. Asal tatada, siapakah Tuhan yang memberi berkat itu? Siapakah yang memberikan, yang mengabulkan doa kita? Hubungan yang begitu dekat bagi kita, maka pengenalan kita kepada Tuhan yang sungguh menyentuh dari segala kepercayaan kita, yang dapat membuka hubungan kita, yang dengan doa kita, dengan rasa percaya kita, dengan hubungan kedekatan kita kepada Tuhan, maka pengenalan kita akan Tuhan, bahwa kita menyadari Tuhan itu sungguh tahu apa yang kita butuhkan. Maka tidak ada doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kita mempercayai, karena kita juga mengimani, karena kita tahu. Tapi doa kita itu harus berserah ke dalam
tangan pengasihannya. Harus kita serahkan dalam segala rancangannya, kehendaknya. Bukan kehendak kita, bukan pikiran kita, tapi kehendak Tuhan yang akan mewujudkan, akan memberikan yang terbaik. Karena rancangan Tuhan itu, karena segala kehendak Tuhan tidak ada yang mencelakai kita. Tapi kita kan sering berpikir, kita kan sering hanya berserah, kita kan sering hanya melihat tidak berkuasa doaku, tidak benar doaku. Doa orang benar sangat besar kuasanya, itu prinsip bagi kita. Doa orang benar sangat dekat dengan komunikasi kepada Tuhan, berkuasa betul dalam doa itu. Jika kita berdoa dari iman, jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan berdoa asal-asalan, tapi berdoalah dengan panggilan iman dalam diri kita. Itulah membuat kita mengenal Tuhan dan yang kita sembah. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami mengenal